Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat klinik kimia, kembali lagi di channel YouTube Aurum Ramadhani, tentunya di program Klinik Kimia, cara asik belajar kimia. Oke sahabat klinik kimia, kali ini sahabat akan ditemani oleh Bu Murni. Kita akan membahas materi yang sangat menarik, karena materi ini adalah materi awal saat sahabat berada di jenjang SMA, yaitu ilmu kimia dan peranannya. Bagaimana sih peranan dari ilmu kimia dan apa sebenarnya hakikat ilmu kimia itu? Mau tahu jawabannya? Pastikan menonton sampai habis video ini, dan tentunya sudah subscribe channel ini, tekan tombol loncengnya sehingga sahabat selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel kami. Oke, mari kita belajar materi ilmu kimia dan peranannya. Sahabat klinik kimia, jika kita berbicara tentang ilmu kimia, tentu akan sangat banyak sekali hal-hal yang bisa kita temui di dalam kehidupan. Coba sahabat renungkan, kira-kira apa saja sih peranan ilmu kimia di dalam kehidupan kita? Benar sekali sahabat klinik kimia, dari bangun tidur hingga tidur lagi, kita sangat dekat dengan yang namanya kimia. Contohnya saja, kita bernapas memerlukan oksigen. Nah, oksigen adalah salah satu zat yang memiliki rumus kimia molekul, yaitu O2, dan itu dipelajari di dalam ilmu kimia. Jadi peranan ilmu kimia itu sangat banyak dalam kehidupan. Nah, beberapa contoh diantaranya kita lihat. Yang pertama, di bidang kesehatan. Nah, tentunya yang kedua, di bidang bahan pangan dan pertanian. Yang ketiga, di bidang teknologi bahan. Yang keempat, di bidang energi dan lingkungan. Mari kita lihat apa sih peranan ilmu kimia dalam bidang kesehatan. Nah, peranan ilmu kimia dalam bidang kesehatan contohnya adalah obat-obatan yang dikemas dalam berbagai bentuk yang dapat kita konsumsi dan dibuat melalui pertimbangan dan proses yang rumit, ya, dan juga takaran-takaran tertentu, sehingga memang formula yang dibuat untuk obat-obatan itu dapat digunakan untuk kesehatan dan bermanfaat bagi khayal luas. Nah, inilah yang dipelajari di dalam ilmu kimia. Kemudian teknologi bahan. Nah, misalnya saja plastik dalam kehidupan sehari-hari kita adalah salah satu bentuk teknologi bahan berupa polimer, ya, yang sering kita gunakan. Nah, selain itu, jika sahabat klinik kimia mengenal berbagai macam media penyimpanan seperti flash disk, compact disk, memori HP, dan lain sebagainya, ya, ini adalah penerapan dari teknologi bahan-bahan kimia. Misalnya saja pada microchip komputer itu digunakan unsur silikon di sana, ya, digunakan silikon, kemudian dikembangkan lagi menjadi bahan untuk teknologi di bidang komputasi. Kemudian yang ketiga adalah bahan pangan dan pertanian. Contohnya adalah pupuk, ya, pupuk yang kita gunakan untuk menyuburkan tanah itu juga sangat erat kaitannya dengan peranan ilmu kimia. Dan energi lingkungan. Nah, energi dan lingkungan ini, jika kita sudah mempelajari ilmu kimia, maka kita wajib untuk menjaganya. Salah satunya adalah dengan membuat sumber energi alternatif yang ramah lingkungan, misalnya menggunakan biogas, bioetanol, atau panel surya. Harapannya dengan sahabat pelajari ilmu kimia dan mengetahui peranannya dalam kehidupan, maka kita akan lebih bijak dalam menjaga lingkungan kita. Sahabat, itu hanya sebagian kecil peranan ilmu kimia dalam kehidupan. Coba sekarang sahabat cari beberapa contoh peranan ilmu kimia di dalam kehidupan di bidang yang lain.
Selanjutnya sahabat klinik kimia, ilmu kimia sering dikenal sebagai the central of science. Ilmu kimia adalah bagian ilmu pengetahuan alam. Kita tekankan di sini adalah dia merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam atau sains gitu ya, yang mempelajari struktur, sifat materi, kita garis bawahi, perubahan materi dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Nah, ini konteks dari apa yang dipelajari oleh ilmu kimia. Nah, ilmu kimia sendiri dikatakan sebagai the central of science, jadi pusatnya ilmu pengetahuan. Karena ilmu kimia ini dapat membantu memahami ilmu pengetahuan lainnya. Ya, misalnya di bidang fisika, biologi, geologi, astronomi, oceanografi, industri, dan kesehatan. Nah, kita lihat beberapa contohnya, yaitu kita bisa mempelajari atau memahami ilmu geologi dan kita kaitkan dengan kimia, misalnya adalah dalam bidang geokimia. Nah, apa itu geokimia? Geokimia adalah ilmu sains yang menggunakan prinsip dan teknologi bidang kimia untuk menganalisis dan menjelaskan mekanisme di balik sistem geologi bumi kita ya, seperti kandungan dari kerak bumi, kemudian lautan yang berada di atasnya, batuan-batuan. Nah, itu geokimia. Kemudian kita lihat irisan lain adalah hubungan antara ilmu kimia dengan biologi yang sering kita sebut sebagai ilmu biokimia. Biokimia adalah ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi komponen seluler seperti protein, karbohidrat, lipid, asam nukleat, dan biomolekul lainnya. Nah, kandungan protein, susunan strukturnya itu bisa kita pelajari di kimia. Yang ketiga adalah hubungan antara kimia dengan ilmu fisika yang dikenal dengan kimia fisik. Kimia fisik adalah ilmu yang mempelajari fenomena makroskopis yang dapat kita lihat secara nyata, mikroskopis, jadi tingkat subpartikelnya ya, jadi yang tidak bisa kita amati secara kasat mata, kemudian atom, subatom, dan partikel dalam sistem dan proses kimia berdasarkan prinsip-prinsip dan konsep fisika. Nah, nanti kita akan melihat adanya materi termodinamika kimia, kemudian ada kimia kuantum, ada kinetika, ada termokimia. Nah, di sanalah kaitan antara ilmu kimia dengan ilmu fisika. Nah, ini adalah 4 lingkup hakikat dari ilmu kimia. Yang pertama, struktur materi. Nah, struktur materi ini berkaitan dengan susunan materi. Jadi kata kuncinya adalah susunan materi, mencakup komponen-komponen penyusun materi. Jadi ada komponennya, ada perbandingan tiap komponen, serta bagaimana komponen-komponen tersebut. Nah, ini yang paling penting, bergabung atau berikatan. Nah, karena ikatanlah nanti yang menentukan struktur dari materi itu. Contohnya seperti apa? Nah, seperti ini. Nah, ini adalah struktur dari diamond dan ini adalah struktur dari grafit. Keduanya terbentuk dari komponen yang sama, yaitu sama-sama atom karbon penyusun utamanya. Tapi dengan struktur yang berbeda seperti ini mengakibatkan sifat fisiknya yang berbeda. Kalau grafit dengan struktur seperti ini, heksagonal seperti ini ya, dia akan rapuh. Nah, biasanya grafit kita gunakan untuk bahan pensil. Sementara diamond, meskipun dia mempunyai komponen yang sama yaitu karbon, tetapi struktur ini membuat dia sangat keras ya. Jadi ini berkebalikan sifat materinya karena struktur dari materinya berbeda. Cara atom-atom karbon berikatan itu berbeda. Selanjutnya, sifat materi. Sifat materi ini dipengaruhi oleh susunan dan struktur materi seperti
seperti yang Bu Murni sampaikan tadi. Sifat materi ini bisa mencakup sifat fisik, jadi bisa wujud atau penampilan, dan sifat kimianya, misalnya mudah bereaksi atau tidak, mudah terbakar atau tidak. Nah, contohnya adalah jika kita bertemu air dan alkohol. Nah, ini sama-sama cair ya, tapi memiliki sifat materi yang berbeda. Air dan alkohol misalnya lebih mudah menguap yang alkohol dibandingkan dengan air, sehingga titik didih air itu pasti lebih tinggi, itu 100 derajat ya, dengan titik didih alkohol. Yang ketiga adalah perubahan materi. Berkaitan dengan perubahan materi menjadi materi lainnya. Nah, hal ini yang disebut dengan reaksi kimia, di mana terjadi perubahan materi satu menjadi materi baru. Jadi adanya materi baru yang dihasilkan dari perubahan kimia, atau perubahan kimia itu disebut dengan reaksi kimia. Nah, perubahan materi kalau di SMP ada dua ya, ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan yang menghasilkan zat yang baru adalah perubahan kimia atau dikenal dengan istilah reaksi kimia. Nah, contohnya adalah kayu menjadi arang seperti ini ya. Kayu dibakar kemudian menjadi arang. Nah, arang ini dia tidak akan dapat kembali menjadi kayu atau menjadi seperti zat semula. Nah, ini yang disebut dengan pembakaran atau perubahan kimia, dan salah satu contoh dari reaksi pembakaran. Kemudian energi yang menyertai perubahan materi atau energi yang menyertai terjadinya reaksi kimia. Nah, hakikat ilmu kimia yang keempat ini adalah berkaitan dengan seberapa banyak energi yang diperlukan atau dilepaskan ketika reaksi kimia berlangsung. Nah, ini kita akan pelajari nanti di kelas 11, itu materi tentang termokimia. Nah, di sini kita akan mempelajari hubungan antara kimia dengan perubahan kalor ya. Berapa banyak energi yang diperlukan atau diserap, kemudian dilepaskan atau dibebaskan selama reaksi kimia itu berlangsung. Misalnya jika kita membakar kayu gitu ya, kalor pembakaran kayu ini seberapa besar sih energi yang dilepaskan ketika terjadi proses pembakaran kayu. Ini bisa kita hitung nanti. Kemudian bagaimana proses dan besarnya energi ketika kayu ini dibakar, kemudian dia akan menghasilkan panas gitu ya. Perubahan materinya berapa besar perubahan entalpi, nanti diajarkan istilah seperti itu. Jadi 4 lingkup hakikat ilmu kimia adalah, diingat ya sahabat klinik kimia, struktur materi, sifat materi, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Nah, sahabat klinik kimia, itulah tadi penjelasan singkat tentang hakikat ilmu kimia dan peranannya dalam kehidupan. Sekarang giliran sahabat di rumah untuk berlatih 2 buah soal berikut ini. Nah, sahabat klinik kimia, ilmu kimia itu seperti penjelasan tadi memiliki banyak cabang ilmu. Jelaskan pengertian dari beberapa cabang ilmu kimia berikut ini. Ada termokimia, ada elektrokimia, ada kinetika kimia, kimia organik, dan kimia anorganik. Sahabat boleh tulis di kolom komentar ya. Nanti kita bahas apa sih termokimia itu. Soal yang kedua. Ilmu kimia memiliki banyak peranan. Nah, tadi ada 4 yang sudah kita bahas. Jelaskan peranan ilmu kimia dalam kehidupan lingkungan, hukum, hukum ya, industri, pendidikan, dan geologi. Nah, silakan tinggalkan coretan di kolom komentar, dan nanti insya Allah kita bahas bersama. Baik sahabat klinik kimia, terima kasih sudah belajar tentang ilmu kimia dan peranannya dalam kehidupan. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.